Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Samigol. Where's my ring? Seperti biasa, setiap hari Kamis bakalan ada kisah-kisah misteri dari semua tempat yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Dan kali ini saya akan membahas kisah-kisah misteri yang ada di Kota Biren. Jadi setiap Kamis tuh aku bakalan sendiri cerita-cerita misteri kayak gini. Nah, setelah kemarin kita ngomongin kisah misteri yang ada di daerah Sigli, kali ini aku bakal ngomongin kisah-kisah misteri yang ada di daerah Biren. Nah, jadi aku nih pernah di Biren beberapa waktu tarkam, main bola tarkam. Jadi aku sempat tinggal di Biren beberapa waktu gitu, beberapa minggu, tepatnya di daerah Matang, Matang Kelumpang. Nah, jadi aku tinggal di ada nama daerahnya tuh, aku tinggal di Kampung Nehen, di Kampung Nehen daerah Matang situ. Jadi waktu mau ngebahas ini, aku teringat daerah situ. Jadi aku ada ngubungin temenku yang dulu ngajak aku main bola di Biren, ngajak tarkam di Biren. Aku ngubungin dia terus nanya-nanya urban legend yang ada di daerah Matang. Salah satunya tuh aku penasaran. Dulu waktu aku tinggal di situ, aku nggak inget tahun berapa. Waktu aku tinggal di situ, tempat tinggalku itu nggak jauh dari tempat tinggalku itu ada bukit. Ada bukit. Bukitnya itu bukit kecil begitu, bukit kecil gitu aja. Sekarang udah jadi kuburan massal untuk masyarakat sekitarnya. Aku penasaran kenapa di daerah yang datar gitu aja tiba-tiba ada bukit seperti itu. Nah, aku nanya sama dia, akhirnya kemarin aku telepon sama dia, akhirnya dijelasin lah kenapa ada bukit di Kampung Nahan itu. Jadi ternyata dulunya di Kampung Nahan ini itu tadinya sawah semua. Sawah, banyak sawah di daerah tersebut. Daerah dataran rendah semua. Datar begitu aja isi, banyak sawah di sekitar situ. Karena banyak sawah di situ, warga sekitar berebut untuk saling mengakui sawah milik siapa. Gara-gara berebut tersebut sampai ribut, sampai akhirnya terjadi ada satu hari warga di sekitar tuh benar-benar ribut dan hampir saling bunuh untuk memperebutkan sawah ini gitu. Untuk memperebutkan daerah sawah ini. Ribut dari pagi, perang sampai malam, mereka ribut. Malam selesai, begitu bangun tidur setelah subuh, sawah yang banyak ini tiba-tiba udah ditutup sama bukit ini. Namanya di sana dibilangnya Tengku Digle. Digle itu kayak bukit gitu, jadi Bukit Tengku. Tiba-tiba aja bukitnya itu nutupin sawah itu semua. Dan di atas puncak bukitnya itu ada makam yang diyakinin orang-orang sebut, orang-orang yang diyakinin orang-orang sekitar itu makam dari Tengku. Makam dari Tengku yang ya kita bilang mungkin orang terpandang ya. Ada satu kuburan besar makam Tengku tersebut. Dan di sekitaran makam-makam itu ada makam-makam kecil yang kalau dilihat batu nisannya, tulisannya tuh masih pakai tulisan-tulisan zaman dulu gitu. Yang awalnya diributin sama orang, sawah-sawah tersebut hilang gitu aja, ditutup sama tumpukan bukit ini. Sampai saat ini, sampai detik ini, bukit itu masih ada. Sekarang dulu cuman kuburan Tengku itu aja tidak banyak. Sekarang masyarakat sekitar yang meninggal dikebumikan di bukit itu. Dan aku nggak tahu dulu ceritanya gimana. Aku daerah situ, aku tinggal di depan kuburan itu. Tiap hari saya mondar mandir, tidak ada kejadian, seperti tidak ada kejadian. Padahal katanya di daerah situ kalau ada orang lewat beli kopi itu masih ada aja penunggu-penunggu kuburan
baru yang menampakkan diri dan mengganggu, seperti kayak orang beli kopi itu dia minta kopi. Jadi banyak cerita warga di sekitar situ yang melemparkan makanan atau barang-barang yang sedang mereka bawa ke arah kuburan tersebut. Begitu. Namanya tuh di Kampung Nahan. Itu daerah Matang. Matang itu salah satu daerah yang sangat terkenal di Biren. Apalagi satenya. Sate Matang tuh sangat terkenal di Biren ya. Tidak sampai di situ, ada lagi sebuah kisah nggak jauh dari daerah Matang ini, namanya itu Meriahwe. Meriahwe ini pohon, dia kayak pohon rumbia gitu. Jadi ada satu jalan di daerah Matang, jalan lurus, kanan kirinya sawah, hutan segala macam. Nah, dulu nih banyak pohon-pohon rumbia ini tumbuh di sepanjang jalan ini. Dia pohonnya tumbuh setumpuk gitu. Dan konon katanya pohon-pohon ini bisa pindah-pindah tempat. Malam di sebelah kanan, pagi udah di sebelah kiri. Besoknya pindah lagi. Tumpukan ini pindah lagi. Sebelum banyak warga membangun rumah di sekitaran sini ya, di sekitaran jalan ini ya. Menurut cerita masyarakat Biren dan orang yang hubungin, pohon-pohonnya ini pindah-pindah. Pagi di kiri, nanti besok pindah lagi di kanan. Kutanya, sekarang bagaimana keadaannya? Sekarang di sepanjang jalan itu pohonnya sudah di sebelah kanan semua, tidak ada lagi yang sebelah kiri. Kalau kita jalan sisi pohonnya sebelah kanan, ya jadi dia di sebelah kanan semua. Kalau kita berbalik arah, pohonnya sebelah kiri, ya dia di sebelah kiri semua gitu. Udah nggak ada lagi di sisi sebelahnya. Dia sebelah-sebelah aja. Aku bingung juga ya, pohon tiba-tiba pindah sini, pindah sana, pindah sini, pindah. Kayak imigrasi pohonnya. Itu masih di daerah Matang. Mereka daerah sana nyebutnya itu daerah Meriahwe. Pohonnya bisa pindah-pindah. Nah, ada satu lagi tempat mistis di daerah Kabupaten Biren situ ya. Namanya Payani. Payani itu kayak apa ya? Danau yang isinya air payau begitu. Air payau, apa ya kalau air payau itu ya, gitulah pokoknya air payau. Aku juga bingung air payau itu gimana, tapi aku bisa ngebayangin kayak danau isinya air payau, terus air payau gitu. Nah, air di Payani ini airnya tidak pernah kering sama sekali. Sampai sekarang ini tidak pernah kering. Mau gimana pun musim kemaraunya di daerah tersebut, Payani ini tidak pernah kering sama sekali sampai saat ini. Dan katanya di dalam Payani ini ada pacat, ada lintah yang besarnya seukuran kasur. Besar kan? Ada lintah yang ukurannya sebesar kasur. Yakin aku ini kalau memang ada lintahnya pasti nggak makan darah, pasti nelan orang karena besar kali, sebesar kasur. Dan diyakini sampai saat ini masih ada. Dan yang jadi misteri lagi, Payani ini tidak tahu bentuknya seperti apa, karena orang-orang di situ tidak tahu tengahnya mana. Katanya ini payau besar sekali dulunya, tapi sekarang sudah, karena mungkin banyak ditumbuh-tumbuhin pohon-pohon di sekitarnya, jadi kelihatan mengecil gitu. Airnya juga nggak tahu alirannya kemana, tidak ada aliran dari sungai, tidak ada aliran kemana-mana. Sampai saat ini masih menjadi misteri bentuknya gimana, dan tidak ada yang tahu. Kemarin di Sigli
aku ngebahas kisah tentang gua 7 pintu yang salah satu pintunya menuju ke Mekah. Aku kan nggak tahu ceritanya gimana. Ternyata di video sebelumnya ada yang komen bahwasannya pernah ada seorang alim ulama yang berjalan ke salah satu pintu dan alim ulama tersebut sampai ke Mekah. Waktu di Sigli kita bicara tentang Goa 7 Pintu. Nah, ketika aku sampai Biren dan aku ngobrol sama orang Biren ini, dia juga punya cerita di daerah Awe Getah. Ada seorang alim ulama namanya Tengku Awe. Tengku Awe diyakinin orang-orang sekitar, dia ini pernah pulang hari ke Mekah. 1 hari dia ke Mekah. Dia pergi ke Mekah bawa durian, dan balik dari Mekah dia bawa kurma. Bisa jadi orang yang di Sigli, yang jalan di pintu goa yang tembus ke Mekah, bisa jadi orangnya sama yang ada di Biren. Karena yang di Biren ini diyakinin orang sekitar, dia bisa pulang pergi dari Aceh ke Mekah 1 hari. Karena katanya kayak ya dia berdoa saja, diniatin segala macam, dengan niat dia bisa raganya pindah ke Mekah dan balik lagi begitu saja. Orang-orang di situ bilang dia ke Mekah bawa durian, dan dia pulang dari Mekah dia bawa kurma. Wallahualam, nggak ada yang tahu. Masih banyak lagi mungkin kisah-kisah misteri di daerah Biren, tapi aku ngangkat cerita ini dari orang yang ya aku sendiri kenal dan aku menghubunginya langsung untuk cerita ini. Terima kasih banyak buat Bang Boy yang udah cerita tentang urban legend daerah Biren. Sampai ketemu di Kota Loksmawe minggu depan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, ayo. Subscribe, ayo. Subscribe, ayo. Mantap.